Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nada Janabibah dengan NIM 2031050200002 dari Prodi Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan menanggapi atau mereview materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam oleh Bapak dosen Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LC.MEI dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Oke, yang pertama yaitu kita itu harus perlu mengetahui tentang definisi kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro dengan cara menaikkan atau mengurangi pendapatan suatu negara untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan yang diharapkan ini misal yaitu mengurangi tingkat pengangguran atau mencapai tujuan ekonomi yang sudah ditargetkan sebelumnya. Nah, ekonomi yang dimaksud di sini yaitu misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu satu, untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu mencegah tingkat pengangguran. Yang ketiga yaitu stabilitas harga. Yang keempat yaitu mendorong laju inflasi. Yang kelima untuk meninggikan keadilan sosial. Nah, kebijakan fiskal juga ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama itu kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan output perekonomian. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi output perekonomian. Oke, next di sini ada 4 komponen dalam kebijakan fiskal ya teman-teman. Yang pertama itu yaitu kebijakan perpajakan. Yang kedua kebijakan pengeluaran. Yang ketiga kebijakan investasi dan disiventasi. Yang keempat pengelolaan hutang surplus. Terus instrumen kebijakan fiskal ada beberapa ya teman-teman. Yang satu anggaran belanja yang seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga itu stabilitas anggaran otomatis, yang keempat yaitu pengelolaan anggaran. Next yaitu fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pengangguran SDA dan SDM, yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi, dan yang keempat itu distribusi, yang kelima stabilitas, yang keenam yaitu pembangunan. Oke, selanjutnya nih teman-teman, ada beberapa ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua yaitu sistem pajak proporsional, yaitu pajak dalam ekonomi Islam yang dibedakan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Yang ketiga yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Oke, sekarang nih ada fungsi fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Yang kedua yaitu perusahaan dalam terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Oke, yang terakhir dalam video tanggapan ini yaitu ada instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada jizyah, yaitu hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Yang kedua ada ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan dan pertumbuhan yang dimana pembagiannya diatur oleh agama. Yang ketiga itu ada fai. Fai ini adalah harta musuh yang diambil umat Islam tanpa melalui pertempuran.
Nah, yang keempat ada zakat, yaitu sebagian harta yang diwajibkan oleh yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Nah, yang kelima ada kharaj, yaitu hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Yang keenam yaitu pajak khusus yang dibebankan pada kaum muslim yang kaya raya dengan tujuan untuk menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Yang ketujuh yaitu ada amwal fadlah, berasal dari benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris. Seperti itu. Oke, sekian tanggapan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah pengucapan dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih banyak dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.